Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chef Faiz. Bapak dan Ibu guru dan teman-teman operator di seluruh Nusantara. Hari ini saya akan berbagi informasi kali ini tentang info percepatan pemutahiran data penerima BOP PAUD tahun 2021. Ini berkaitan dengan BOP ya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD tahun 2021. Setelah kemarin tanggal 11 Februari 2021 ada surat edaran atau surat informasi dari Kemendikbud ya. Bapak dan Ibu guru ini atau pengelola PAUD ini ada surat edarannya yang ditujukan kepala dinas kabupaten atau kota tentang perihal percepatan pemutaran data penerima BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan tahun 2021. Ini suratnya akan saya sampaikan atau suratnya akan saya bacakan ya teman-teman dan juga pengelola di PAUD seluruh Nusantara. Intinya dari bantuan operasional PAUD dan pendidikan kesetaraan, maka perlu kami sampaikan informasinya sebagai berikut. Yang pertama, alokasi anggaran dana alokasi khusus atau DAK non fisik BOP bantuan operasional penyelenggaraan PAUD sebesar 5 triliun lebih ya, yang terdiri dari BOP PAUD, kemudian 4 triliun dan juga BOP kesetaraan yaitu 1 triliun. Yang poin yang kedua, penyaluran BOP PAUD ini dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara RKUN ke rekening kas umum daerah RKUD kabupaten kota. Oh, jadi berarti ini sama ya Bapak dan Ibu guru. Jadi intinya tahun ini ya tahun 2021 penyaluran BOP PAUD itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari pusat yaitu di RKUN atau kas umum negara disalurkan ke RKUD kabupaten kota. Jadi tidak seperti BOS ya. Kalau BOS itu disalurkan langsung dari RKUN ke rekening sekolah masing-masing. Jadi untuk BOP ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya dari RKUN ke RKUD kabupaten kota. Kemudian penghitungan yang poin ketiga, penghitungan alokasi BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan dihitung berdasarkan biaya satuan dikalikan dengan jumlah peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi perhitungannya adalah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang terdata di Dapodik. Jadi jumlah nominalnya tidak disebutkan di sini ya teman-teman. Jadi apakah 600.000 per tahun atau mungkin ada penambahan. Jadi belum ada juknis untuk BOP PAUD tahun 2021. Berikutnya, poin keempat, berdasarkan data Dapodik tanggal 8 Februari 2021, terdapat 70% satuan pendidikan PAUD dan 73% pendidikan kesetaraan yang telah melakukan sinkronisasi Dapodik. Artinya sampai tanggal 8 Februari ini masih sekitar 30% belum melakukan sinkronisasi Dapodik. Jadi teman-teman Bapak dan Ibu guru pengelola PAUD tolong disampaikan kepada operatornya untuk segera melakukan sinkronisasi Dapodiknya ke operatornya ya. Poin kelima, berdasarkan butir keempat, maka sekolah yang belum melakukan pemutaran data agar dapat melakukan sinkronisasi pada Dapodik selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2021. Nah, ini tugas operator ya. Tugas operator bagi yang belum melakukan pemutaran data segera untuk melakukan pemutaran data selambat-lambatnya tanggal 28 Februari. Nah, pemutaran data itu apa? Nah, di sini dijelaskan yang poin B. Jadi pemutaran datanya sebagaimana huruf A. 1. Profil satuan pendidikan. Jadi profilnya harus diperbaiki atau diupdate ya. Jika ada perubahan. Kemudian peserta didik juga harus diperhatikan. Jika ada data peserta didik yang ganda, harap diperbaiki karena itu berpengaruh terhadap penerimaan BOP atau identitas siswanya atau identitas peserta didiknya yang
tidak sesuai dengan identitas peserta didik. Jadi misalkan tanggal lahirnya sama orang tuanya itu harus diperhatikan, dan juga pastikan tidak ada peserta didik yang ganda ya. Kemudian yang ketiga, nah ini rekening satuan pendidikan yang meliputi. Nah, jadi nanti di Dapodik itu ya teman-teman operator, pastikan nomor rekening pada bank yang memiliki sistem SKN, rekening atas namanya tolong diperhatikan, jadi sesuai dengan buku rekening yang penerimaan BOP ya. Rekeningnya atas nama siapa, kemudian nama banknya, dan juga nama cabang banknya. Dan juga jangan lupa nomor pokok wajib pajaknya NPWP-nya harus diinput di Dapodik. Nih teman-teman operator, jadi pemuatan data itu yang pertama profil, kemudian peserta didiknya diperhatikan jika ada data peserta didik yang ganda atau identitasnya yang tidak benar atau kurang tolong diperbaiki. Kemudian juga ini rekening harus diinput di aplikasi Dapodik ya teman-teman. Ini ya harus ya wajib ini diinput di Dapodik. Yang keenam, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam pelaksanaan percepatan pemutaran data BOP. Ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, juga Dinas Pendidikan melakukan pendampingan kepada penerima BOP ya untuk melaksanakan percepatan pemutaran data. Yang terakhir, poin ke-7, sekolah yang tidak melakukan pemutaran data sebagaimana butir 5 huruf A, jadi di sini ya di Dapodik tidak melakukan pemutaran data. Biaya operasional pendidikan PAUD dan kesetaraan yang diserahkan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi harus ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang tidak melakukan pemutakhiran data. Misalkan ada siswanya yang ganda gitu ya, jadi harus dimutakhirkan, harus diperbaiki. Kemudian yang B, BOP PAUD dan kesetaraan diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Badan Hukum Penyelenggara. Artinya di sini jadi PAUD dan penyelenggara kesejahteraan yang tidak menerima atau BOP menjadi tanggung jawab penyelenggaranya. Misalnya di Dapodiknya itu jangan sampai di situ kan ada kata bersedia menerima BOP, misalkan tidak bersedia berarti diklik tidak bersedia. Nah itu berarti menjadi tanggung jawab penyelenggara lembaga tersebut. Jadi ini Bapak dan Ibu guru pengelola PAUD dan juga teman-teman operator, itu informasi dari berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud, yaitu dari Dijen Pendidikan ini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Ini edarannya tentang percepatan pemutaran data penerima BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan tahun 2021. Saya ulangi, pertama harus dimutakhirkan datanya di Dapodik, terus kemudian pemutaran data itu meliputi profil peserta didik dan juga rekening BOP-nya, harus diperhatikan ya. Kemudian juga ini paling selamat-lambatnya pemutaran data itu tanggal 28 Februari 2021. Demikian teman-teman yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pengelola PAUD dan juga operator, informasi yang dapat saya bagikan atau saya share. Jika ada pertanyaan silakan untuk sampaikan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silakan untuk di share dan juga di like. Demikian, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya di channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.